بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala limpahkan untuk kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita kembali di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Majlis ilmu yang disebut oleh Nabi dalam hadis Tirmidzi dengan Riyadul Jannah, taman syurga. Begitu juga masjid tempat kita bermajlis ini dalam sebagian riwayat Tirmidzi, walaupun secara riwayat sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih bahwa masjid itu juga disebut oleh Nabi Riyadul Jannah. Masjid itu juga disebut sebagai taman syurga. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman syurga dunia, Allah berkenan mengumpulkan kita di taman syurga di akhirat kelak. Allahumma amin. Mudah-mudahan wajah-wajah yang saya lihat hari ini, malam ini, itu bisa saya lihat juga dan kita bisa saling lihat nanti di syurga kembali. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam kepada khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla Thana'uh agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap setia menapaki dan meniti sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga kita termasuk yang dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud, di telaga beliau, di padang mahsyar, di hari semua kita bangkit dalam keadaan haus dan dahaga. Allahumma amin. Terlebih dari itu, mudah-mudahan kita bisa minum dari telaga Kautsar yang ada di dalam syurga. Haud di luar syurga, di padang mahsyar. Adapun Al-Kautsar di dalam syurga. Kautsar itu kata Nabi, nahrun wa'adanihi rabbi, ya, sungai yang Tuhanku janjikan kepadaku. Mudah-mudahan kita bisa minum darinya. Kita akan lanjutkan sisa penjelasan sedikit jemaah sebelum kita ambil hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Amr di bab jazaul walidain, bab membalas jasa orang tua. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis Abi Burdah, ya, manakala dia melihat Abdullah bin Umar, ya, dan seorang laki-laki yang sedang laki-laki dari Yaman yang tawaf di Ka'bah, yang dia menggendong ibunya. Itu kita ambil terakhir waktu itu. Di akhir-akhir penjelasan Syekh Husain Al-Uwaisyah hafizahullah taala, beliau menyebutkan di sini bahwa jasa kedua orang tua, terutama ibu yang melahirkan,
itu tidak akan pernah bisa dibalas, ya. Melainkan sebagaimana yang kita sudah jelaskan, melainkan seseorang mendapatkan kedua orang tuanya berposisi sebagai apa? Budak. Kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Saking susahnya dapetin dua orang tua jadi budak, sesusah itu membalas apa? Jasa kedua orang tua. Berat, susah, nggak mudah. Ya, walaupun satu zafrah, ya, satu talqah, satu kali denan. Dan Syekh menyebutkan di sini bahwa ya denan yang menjadikan urat leher sampai keluar itu ya itu paling dirasakan terutama adalah oleh seorang ibu manakala dia apa? melahirkan anaknya. Itu kondisi yang sangat berat sehingga kalau sampai ada yang terantar kepada kematian dengan sebab itu dia dihukumi mati syahid. Ya, walaupun posisi syahid dia hukum-hukumnya berlaku sama seperti matinya orang yang lain. Ya, tetap aja ya dimandikan, ya kan? Terus dikafankan, ya disolatkan, ditutup mukanya gitu ya. Berbeda dengan kalau mati syahidnya apa? Karena jihad, perang. Maka enggak perlu dimandiin. Enggak ditutup mukanya, ya. Itu mencintai Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kondisi hukumnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini hadis ini menganjurkan kita atau kisah ya Abdullah bin Umar dengan orang Yaman yang tawaf menggendong ibunya itu ini kisah tuhaffizuna hadil kisah dalam artian ini kisah memotivasi kita untuk selalu birril ummahat, untuk selalu berbakti terutama sekali kepada sang ibu yang melahirkan gitu ya. Wad du'a lahunna, dan juga kita dimotivasi, dianjurkan selalu untuk ya mempersembahkan doa untuk ibu kita. Baik dia masih hidup apatah lagi setelah dia wafat. Karena orang tua kita ya terutama ibu yang melahirkan kita itu lebih butuh kepada doa kita kapan? Setelah mereka meninggal atau masih hidup? Mereka lebih butuh kepada doa kita qablal wafat atau ba'dal wafat? Ba'dal wafat. Ya. Mereka lebih butuh kepada doa anak-anaknya yang salihah itu setelah mereka wafat, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena hajat akhirat itu mereka lebih butuhkan, ya. Dibandingkan hajat dunia ibaratnya dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, katanya aja orang tua semuanya rata-rata mending anak saya ya, orang kaya raya tapi enggak pernah ingat doa ya buat saya, buat orang tuanya, atau dia miskin ya, enggak punya papa tapi Masya Allah enggak pernah putus doa untuk kedua orang tuanya. Mana yang lebih mending bagi kedua orang tua? Mending anaknya enggak punya apa-apa, ya enggak berharta gitu kan, tapi Masya Allah doa untuk orang tuanya enggak pernah putus, ngalir terus ke alam barzakh, alam kubur. Ya, subhanallah. Itu lebih kita dambakan dibandingkan anak kita bergelimang harta di dunia, sukses dunianya. Ya, dalam setahun sekali kalau ada satu doa terantarkan ke alam barzakh, ke kubur, orang alam kubur daripada orang tuanya. Ya, buat apa? Selalu saya katakan kalau seperti ini kondisinya enggak balik modal, capek-capek, ngedenin, lahirin, biayain, lurusin, itu taunya apa? Walas potong doa enggak datang. Buat apa? Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah untuk saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang saleh-salihah, yang berkenan dan selalu ingat doa untuk kedua orang tua, untuk kita semua setelah kita meninggal. Allahumma amin. Kemudian wasyu'urud daim bitaqsir tijahahunna. Dan juga kisah ini memotivasi kita untuk selalu menghadirkan syu'ur. Syu'ur itu perasaan. Perasaan apa? Bitaqsir. Selalu kurang. Aduh, saya kurang bakti. Aduh, saya kurang hormat. Aduh, saya kurang sopan. Oh, saya kurang lembut. Saya kurang perhatian. Saya kurang berikan nafkah atau bantuan, ya materi mungkin, dan seterusnya kekurangan-kekurangan yang lain. Saya kurang
ya jarang ketemu, saya kurang ya kurang lembut, kurang apalah, pokoknya kita harus hadirkan itu selalu. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, kata beliau, bahwasanya hendaknya kita hadirkan selalu syuur ad-daim. Daim itu senantiasa, terus hadirkan selalu bahwasanya kita ini kurang terhadap orang tua kita, terutama ibu kita. Anda merasa belum terlalu bakti ini, saya belum merasa, terus hadirkan itu jemaah cinta. Karena orang kalau sudah kalau sudah sebaliknya merasa sudah apa yang saya tidak persembahkan untuk ibu bapak saya. Kalau udah mulai merasa kayak gitu, ya, ini bahaya nih. Ini awal orang bakal lalai ini terhadap kedua orang tuanya. Karena dia merasa semuanya sudah saya persembahkan, gitu. Udah cukup dah, dan seterusnya. Ya, saya merasa udah bakti banget nih, dan seterusnya. Nah, kalau orang merasa seperti itu, ketahuilah dia sudah mulai mengurangi baktinya pada hakikatnya. Ya, jadi udah merasa sudah cukup. Udah terlalu bakti saya ini, nggak ada kayaknya sekampung ini, secilangkap atau sebambu apus orang paling bakti kecuali saya nih, katanya. Berarti sebaliknya yang dianjurkan dari hadis ini, dia menghadirkan merasa sudah sempurna dalam baktinya. Ini nggak bagus, tidak sesuai dengan yang diajarkan atau yang disinyalir oleh hadis ini, oleh kisah ini jemaah. Yang disinyalir dan atau pelajaran yang ditarik dari kisah ini juga adalah bahwasanya selalu hadirkan bahwa kita masih kurang terhadap orang tua kita. Ya, kita masih banyak dosa rasanya, durhaka, kurang pokoknya sama orang tua kita itu, terutama ibu kita. Hadirkan itu selalu. Ini penting ini jemaah. Ya, syu'urud daim bitaqsir tijahahunna. Ya, hadirkan selalu, senantiasa, daim, selalu perasaan bahwasanya kita kurang. Ya, sama ketika kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita Jalla wa'ala, Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa kita ini udah paling suci, paling takwa, paling baik, paling soleh-solehah. Ya, karena saya dapatkan di sebagian komunitas, ada sebagian orang yang selalu memunculkan di tengah-tengah komunitasnya, grup WA-nya mungkinkah? Ya, mungkin grup WA-nya selalu memunculkan seolah-olah dari semua di grup itu dialah yang paling paling solehah, paling soleh dan solehah, sehingga amalnya selalu diungkap-ungkap. Kalau di keluarga saya begini, kami itu nggak pernah meninggalkan saum sunnah, anak-anak itu saum Daud, bahkan anak-anak itu pada bangun malam udah nggak dibangunkan lagi, udah sendiri bangun, udah sadar sendiri, dan bagus itu, cakep, keren di keluarga. Tapi untuk ibaratnya untuk speak up dalam artian ngomong, ya, itu kan nanti takutnya muncul penyakit ujub. Ya, merasa bangga dengan amal. Ya, takutnya masuk dalam larangan Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kultuskan, sucikan, nganggap suci, nganggap paling soleh, paling takwa dirimu, jangan. Ya, sanjung diri, jangan. Dia Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya. Siapa yang paling bertakwa? Bisa jadi kita lihat orang di siang harinya kayaknya biasa aja nih, orang nggak soleh-soleh banget. Antum nggak tahu dia di malam hari gimana. Kita nggak tahu di malam hari gimana dia. Nangis bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Ya, siang hari kayaknya biasa aja gitu. Ya, kita nggak tahu dia bagaimana dengan Allah di malam hari. Gitu kan? Mencintai SWT. Sebaliknya bisa jadi kita lihat orang di siang hari, Allah sudah aslahun nas. Atqan nas fi zahir, dalam zahirnya, tampaknya, casingnya di siang hari, Masya Allah, orang paling istiqomah, paling takwa, paling soleh, paling suci, dan seterusnya, wali. Malamnya kita nggak tahu, dia ngedengkur, nggak ada tahajud, ya, bahkan mungkin dia maksiat kepada Allah, dan kita nggak tahu, ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu kita hadirkan dalam hati kita perasaan, ya, ketika kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, saya masih kurang, saya kurang takwa, saya kurang soleh. Dan itu manhaj salaf, manhajnya para sahabat, kaum salaf kita dahulu, selalu merasa kurang. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa banyak dosa, ya. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, merasakan hal yang sama, dia mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat itu ada yang sampai
menganggap dirinya nih, saya jangan-jangan munafik nih. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai harus datang kepada Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Nabi yang memegang absensi nama-nama orang-orang munafik gitu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia harus datang mendatangi Hudzaifah, hal addani Rasulullah SAW fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasul mengkategorikan saya di absenmu sana? Ada nama saya termasuk orang munafik di sana. Umar yang merupakan bestinya, CS-nya Nabi 3 serangkai itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar sampai kuburannya saja sampingan ibaratnya. Gitu toh? Tapi tetap khawatir, enggak merasa paling soleh. Umar yang setiap malamnya itu saking banyaknya nangis, saking takutnya kepada Allah, ini kayak ada hitam di sini, selokan kayak hitam di sini ke bawah nih, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sini hitam di sini. Saking banyaknya nangis kepada Allah azza wajalla. Ya, di siang hari kelihatannya galak, Umar bin Khattab tegas, galak. Tapi masya Allah malam hari dia luluh, menangis, takut kepada Allah azza wajalla. Ya, dia merasa dia takut dirinya termasuk orang munafik. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain yang mencintai Subhanahu wa taala, mereka enggak pede dengan amal mereka, selalu merasa kurang. Ya, jadi ini gambaran bagi kita kalau kepada orang tua saja kita harus merasa banyak kurang dalam berbakti, begitu juga kepada Tuhan kita, Rabb kita Jalla fi'ula, harus merasa kita banyak kurang. Saya belum terlalu soleh, saya belum banyak saumnya, saya belum banyak soal sunnahnya, saya belum banyak sedekahnya, saya belum banyak ngajinya, saya belum banyak baca Qur'annya, saya belum banyak zikirnya dan yang lainnya. Merasa taksir gitu loh di hadapan Allah azza wa jalla. Merasa banyak kurang di hadapan Allah azza wa jalla. Sebagaimana kita di sini juga merasa banyak kurang terhadap dua orang tua kita. Menjadikan kita harusnya sering-sering minta maaf jemaah sama orang tua kita tuh, Pak, Bu. Ya, mungkin saya belum terlalu bakti sebagai seorang anak. Saya mohon dibukakan itu maaf selalu ya Pak, Bu ya. Mohon saya diberikan ridhonya dan seterusnya itu. Saya akan berusaha semampu saya jadi anak yang baik, yang bakti, yang taat terhadap ibu dan bapak. Tapi kalau seandainya ada kekurangan, ada celah, ada kelalaian dan seterusnya dalam mengurus ibu, ya mohon saya, bapak, mohon saya diberikan pintu maaf dan seterusnya. Karena bahaya kalau sampai orang tua kita meninggal dalam keadaan mereka nggak ridho sama kita. Bahaya, ngeri. Ya. Orang istri saja, istri kita, teman tidur kita. Kalau ya dia meninggal dalam keadaan suaminya nggak ridho terhadap dirinya, karena dia banyak membangkang, nusyuz, maksiat sama suaminya, haram surga bagi dia. Yang bilang bukan Abu Usama, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin, ya. Dakhalatil jannah, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perempuan mana saja yang dia meninggal sedangkan suaminya dalam keadaan ridha. Saya senang mendengar sebagian suami yang curhat kepada saya pas istrinya mau meninggal, udah saya ridha sama ibu, saya ridha udah. Kalau emang ibu harus mendahului bapak, saya ridha. Maaf, saya maafkan kalau ada kekurangan, kesalahan, bangkang atau ngelawan, saya maafkan semuanya. Oh, tenangnya seorang istri meninggal kalau suaminya ridha. Itu. Karena kita sudah tahu sabda Nabi SAW bahwa ya unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihat posisimu wahai perempuan, kaum istri dari suamimu, sungguhnya suamimu adalah surga atau nerakamu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha ya. Jangan sampai kita mati duluan atau orang tua kita meninggal duluan dalam keadaan mereka enggak ridho sama kita. Berusaha kita untuk meraih ridho mereka. Karena kalau dua orang tua kita sudah ridho, berarti itu sudah merupakan kunci untuk mendapatkan keridhaan siapa? Allah. Ridha Allah fi ridhal walid. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Kata Nabi SAW di hadis yang sudah kita baca. Ya, ridha Allah ada di ridhonya apa? Orang tua. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Jangan buat mereka murka. Jangan membuat mereka meninggal dalam keadaan masih menyimpan sesuatu terhadap kita. Karena kita durhaka, membangkang, melawan, menyakiti, ya, dan seterusnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa fihi hathun lin nisa'i 'ala al-istikthar min al-ajri, ya. Dan di dalamnya juga ada anjuran, dalam kisah ini ada anjuran bagi kaum wanita untuk memperbanyak pahala.
Bagaimana cara perbanyak pahalanya? Perbanyak berusaha memperbanyak kelahiran. Maksudnya melahirkan anak sebanyak-banyaknya kalau bisa. Bisa sampai target 10, 11, monggo, silahkan, bagus, menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang apa? Senang punya banyak anak, yang punya rasa cinta, kasih sayang, karena aku bangga dengan banyaknya umatku kelak. Gitu kan. Maka Islam sangat memerangi dakwahnya orang Yahudi yang namanya keluarga berantakan ya. Keluarga apa? Berencana. KB cukup dua istri atau 2 anak. Cukup 2 anak katanya. Ya, Allah musta'an. Itu dakwahnya Yahudi jemaah. Demi mensedikitkan siapa? Jumlah kaum muslimin. Itu melawan atau mengkanter ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak keturunan. Yang senang kaum muslimin banyak itu kan Masya Allah. Ya. Itu. Selisih orang-orang kufar, apalagi orang-orang luar sana sekarang. Kayak mana sekarang yang mulai resah itu Jepang misalnya. Banyak rumah-rumah di agak pelosok-pelosok itu sekarang di Jepang itu udah pada ditinggalin ya. Udah kosong. Udah kekurangan manusia. Bayangkan. Bahkan kalau mau punya anak di sana difasilitasi semua ya. Enggak. Dapat insentif atau apalah banyak dari negara gitu kan. Dimuliakan banget orang kalau mau punya anak. Karena mereka udah menempuh jalan yang rusak sekarang. Ngapain nikah gitu kan. Kalau masih bisa mendapatkan kenikmatan seksual tersebut dengan melalui luar nikah. Pergaulan bebas dan seterusnya. Ya enggak? Seperti itu. Udah mulai sedikit manusia yang sekarang. Resah mereka. Ya. Yang mencintai. Bukan hanya di Jepang. Di mana-mana gitu kan. Mencintai. Korea juga bahkan ya. Itu udah resah mereka yang mencintai. Manusia makin dikit ya. Maka kita selisihi mereka ya. Makanya dulu orang-orang Yahudi terutama ya, yang sering saya sampaikan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka mengerahkan penyihir-penyihir ulung mereka. Untuk apa jemaah? Untuk supaya ya para sahabat, muhajirin dan ansar itu mandul semua istrinya, nggak bisa melahirkan anak, disebarkan sihirnya gitu, sihir penyihir ulung dikerahkan semua. Tapi Allah mentahkan sihir mereka itu. Malah dari muhajirin lahir ya Abdullah bin Zubair ya kan? Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Dari Ansar penduduk asli Madinah lahir siapa? Sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Mentah ya sihir mereka. Jadi mereka pengen banget kalau orang Islam itu jadi sedikit. Makanya mereka nggak peduli sekarang di Palestina, di Rafah, di Gaza itu mereka bantai hata anak kecil, dibombardir dan nggak peduli. Karena memang misi mereka mensedikitkan jumlah kaum muslimin yang mencintai Allah SWT biar mereka saja yang banyak gitu kan. Karena memang penyakit orang-orang Yahudi itu ya rakus terhadap kehidupan, pengen hidup kalau bisa 1000 tahun. Kalau bisa mereka aja yang hidup di dunia ini. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya kan? Di Al-Baqarah begitu. Seorang di antara mereka ingin kalau diberikan umur berapa? Alfasanah. 1000 tahun. Rakus memang hidup. Kalau bisa mereka aja yang menduduki dunia ini kalau bisa. Ya. Kalaupun nggak bisa mereka duduki dunia ya secara negara gitu ya paling tidak isme mereka ya power mereka itu, makanya di antara lambang-lambang Yahudi itu gurita kan ya. Jadi walaupun negaranya kecil ibaratnya, tapi kaki-kakinya menjerat negara-negara. Amerika termasuk yang dijerat oleh mereka kan, jadi udah ya, paling tidak seperti itu ya. Kemudian dia mencintai karena Allah SWT. Jadi di sini kita dianjurkan untuk, maksudnya kaum wanita terutama untuk istighfar minal ajr, memperbanyak pahala. Ya, dengan apa? Melahirkan anak. Wallah, proses ibu-ibu melahirkan itu jihad besar. Ya. Yang namanya jihad itu identik dengan sakit ya enggak? Itu pahalanya ngeri itu. Rontok dosanya ibu-ibu itu dengan melahirkan itu. Karena sakit kan? Ya. Kan
Jangankan sakit karena melahirkan, sakit karena ketusuk duri saja, itu apa? Menghapuskan dosa, kata Nabi di hadis Bukhari. Hatta syaukata yushaqqa, sampai duri yang menusuk. Ya. Yang ibaratnya nggak seberapa lah sakitnya. Itu aja menghapus dosa gimana? Ibu-ibu ngeden sakit, aduh, sampai mati bergoyang depan mata. Itu pahalanya kayak apa itu? Maka dianjurkan dari hadisnya istighfar minal ajr, memperbanyak pahala. Gimana caranya? Silahkan berjihad terus ibu-ibu. Karena jihadnya ibu-ibu kan nggak angkat pedang, ya nggak angkat pedang. Ya, dalam Islam nggak ada kewajiban ibu perempuan untuk apa? Jihad, angkat senjata gitu kan. Ya, antara jihad mereka adalah apa? Haji, umrah, dan juga apa? Melahirkan anak. Itu jihad mereka itu. Yang kalau mereka mati, meninggal dalam keadaan melahirkan, ya, itu apa? Syahid. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia syahid. Maka diperintahkan sekali lagi, dianjurkan wanita memperbanyak pahala dengan wiladah, dengan melahirkan, yang mencintai Allah taala. Dan itu ciri-ciri wanita surga. Nisaul jannah itu, wanita-wanita surga itu al-walud al-a'ud. Ya, al-wadud, al-a'ud, al-walud, al-a'ud, al-wadud. Maksudnya yang dia punya rasa kasih sayang, cinta, kemudian ya dia senang punya banyak anak, melahirkan gitu kan. Dan dia mudah, cepat, gampang kembali ke suaminya. Dalam artian apa? Mudah, baikan. Kalau habis apa? Kalau habis clash misalnya, ya, maka dia gampang balikan dengan istrinya. Enggak berhari-hari, bahkan berpekan-pekan tidur saling belakangin punggung, ya, dan seterusnya gitu. Dia cepat a'ud. Ya, ciri-ciri wanita surga itu dia a'ud, cepat balik sama suaminya kalau ada masalah. Dia pegang tangan suaminya, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Udah, Mas. Ya, apalah panggilan dia? Abang, Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Saya nggak bisa menjamkan mata sampai Bapak ridho sama saya. Oh, langka sekali wanita kayak yang disebut Nabi ini hari ini. Ya nggak? Kapan terakhir antum dengar ketika antum berantem sama istri antum, ya entah antum yang salah atau istri antum yang salah. Ya, kemudian dia datang megang tangan antum. Saya nggak bisa pejam mata, Pak, sampai Bapak ridho gitu. Sini. Gitu. Kapan terakhir antum? Saya tidak bisa memejamkan mata sampai Bapak ridho gitu. Yang aduh, tidur di kebun sekalian. Ya, kali ada gitu kayak gitu. Ya. Dia kuat berminggu-minggu nggak seranjang mungkin ya. Sebagian perempuan Allah musta'an kok sampai segitunya gitu ya, cintai sunnah ta'ala. Padahal ciri-ciri wanita surga punya kasih sayang, kemudian juga apa? Ya, dia suka punya banyak anak, ya, kemudian juga dia cepat kembali kepada suami dalam artian baikan. Kemudian fahadari min tahdidin nasl. Maka hati-hati, awas, waspada kalian, terutama kaum ibu maksudnya nih. Hadari, hati-hati, waspada dari membatasi kelahiran, ya. Kalau mengatur jarak boleh enggak? Mengatur jarak kelahiran supaya enggak boleh enggak dalam Islam? Boleh, ya, boleh. Para ulama memfatwakan ya tertibun nasl beda dengan tahdidun nasl. Kalau tertib apa? Mengatur jarak biar enggak tiap tahun blus kasihan udah kayak gangsing. Ya, ibunya gitu. Ini belum selesai udah harus yang ini diurus. Oh, ini baru selesai mandi itu lagi. Waduh. Sampai istrinya udah dewer-dewer enggak karuan dah tampangnya. Ngelihat istrinya udah lewer-lewer, udah ya, pikir lagi, kawin lagi, udah kasihan ibu-ibu ini kadang-kadang. Ya, bolehlah dikasih jarak gitu kan, walaupun ya kalau ibunya atau istrinya, nggak apa-apa bang, gasken setiap tahun blus-blus, saya siap sampai 11, gasken, ya bagus itu. Ya, kalau dia merasa kuat dan mampu gitu. Tapi kalau kita lihat tipe-tipe wanita zaman now gitu ya, kayaknya ya sebaiknya kasih jarak sedikit lah biar fokus ngayom, nyusuin dulu. Paling tidak selesai fitom sapi, gitu. Paling tidak selesai sapi gitu, baru program lagi ya. Supaya cukuplah asupan asinya, anak-anaknya jadi tumbuh dari anak-anak yang sehat dan seterusnya gitu kan.
Jangan perintil-perintil tiap tahun keluar tapi pada ya gizi buruk semua. Ini kan karena kurang perhatian dan seterusnya. Ya. Saya sendiri mohon maaf jemaah, termasuk yang dulu sempat galau. Istri saya itu dulu pede dengan KB kalender gitu ya, apa istilahnya itu. Tapi ya namanya laki-laki kadang-kadang ya, Masya Allah, maksudnya udah pede dia nggak bakal gitu. Ada kan di tanggal-tanggal yang nggak subur ya. Nah, ada tanggal-tanggal subur, ada tanggal-tanggal tidak subur gitu kan. Awal habis selesai haid itu biasanya subur banget ya. Tuh hati-hati tuh. Ya, nanti ada di tanggal-tanggal ya yang dia tidak subur gitu, susah gitu untuk ini. Tapi ternyata bablas gitu kan. Tahu-taunya hamil. Galau kita, anak saya yang nomor 3 itu masih kecil, masih nyusu gitu kan. Ternyata apa? Hamil lagi. Sempat galau itu. Sempat galau nih, diapain nih janin dan seterusnya gitu. Sampai saya waktu itu karena masih penuntut ilmu kecil lah ya, dalam artian saya minta nasihat kepada asatidah yang senior, gimana nih gitu kan. Ujung-ujungnya bismillah gitu kan. Ya, karena melihat kondisi istri waktu itu gitu kan. Ya. Mumpung dia belum jadi insan, belum jadi manusia nih, masih berupa janin doang ya. Sempat berpikir ya mensolusikan lah gitu. Tapi insyaallah Allah tolong kita gitu ujung-ujungnya. Akhirnya ya udah, walaupun memang kayak gangsing benar-benar tuh istri itu. Selesai ini Allahu Akbar ya. Makanya kadang anak malu kalau ngomong-ngomong poligami depan istri itu, saya malu. Saya ingat perjuangan dia mengurus anak saya yang sundulan itu, malu gitu, kesian gitu, mencintai Subhanahu wa taala ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, fahadhari min tahdidin nasl. Awas, hati-hati dari membatasi apa? Keturunan. Padahal dia masih bisa melahirkan anak, masih subur, masih kencang, masih sehat. Ada kan tipe-tipe KB yang dipotong caranya ya, yang memang nggak bisa sama sekali kan, nggak bisa steril gitu, dengan dipotong gitu ya, kalau nggak salah caranya nggak bisa punya anak sama sekali. Nah kalau ada yang dulu sebelum paham, sebelum ngaji, lanjur melakukannya, maka sekarang kewajibannya apa? Taubat kepada Allah. Nah, itu dilarang dalam Islam, mencintai. Padahal masih bisa punya anak, tapi dibatasi, diputuskan ya, karena terpengaruh dengan program KB itu misalnya gitu kan. Maka saya selalu anjurkan kaum muslimin yang terlanjur ya KB itu untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Biar dia ada jawab biar dia nanti ada alasan di hadapan Allah. Karena semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita kan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kamu masih bisa punya anak, istri, tapi kamu enggak? Ya kan? Jawab apa kita? Kenapa kamu enggak memperbanyak anak padahal itu dianjurkan dan seterusnya? Kita harus siapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oh, istri saya enggak lahirin lagi karena begini kesehatan atau apa. Ya, kita siapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ikhwatal Islam yang saya muliakan, thumma tafa ibnu Umar fa'atal maqam. Di akhir hadis dijelaskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tawaf ya setelah beliau tawaf ya fa'atal maqama, beliau mendatangi maqam Ibrahim ya, maksudnya di belakang maqam Ibrahim, karena habis tawaf ya 7 kali tawaf, kita setelah itu disunnahkan untuk apa jemaah? Untuk salat 2 rakaat di mana? Khalfal maqam, di balik maqam Ibrahim. Ya, dimanapun posisinya, kalau memang kondisi lagi ramai, apalagi sekarang gitu ya. Yang penting di belakangnya, posisinya mau kanan dikit, kiri dikit atau agak belakangnya enggak masalah. Yang penting di belakang maqam, ya. Yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah tawaf ya beliau mendatangi maqam. Maksudnya di sini ai maqamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, beliau mendatangi maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maqam, ingat jangan salah paham, maqam itu artinya apa di sini? Kuburan. Enggak, apa? Pijakan kaki. Tempat napak kakinya Ibrahim dulu ketika bangun
Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Pondasinya sudah ada. Ada khilaf apakah Adam yang bikin pondasi Ka'bah ataukah Allah yang atau malaikat gitu. Mohon maaf. Ataukah malaikat? Ada yang bilang malaikat yang meletakkan pondasi Ka'bah. Ya. Makanya ketika Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, dulu pas mau merenovasi Ka'bah, terus dicongkel pondasinya, Mekah jadi ini bergetar kayak gempa. Nah, yang meletakkan pondasinya adalah malaikat menurut sebagian pendapat. Ada lagi yang mengatakan Adam lah yang meletakkan pertama kali, karena Adam ketika turun ke bumi, ya dulu di langit dia selalu melihat malaikat kondisi malaikat yang muter tawaf di Ka'bahnya mereka, ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur. Itu kan Ka'bahnya penduduk langit, kalangan malaikat yang kalau ditarik garis lurus dari Ka'bah ke atas mentok dengan Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit. Adam dulu di surga ya selalu melihat orang suasana tawaf. Maka ketika dia diusir dari surga, turun ke bumi, maka apa? Dia rindukan pemandangan orang tawaf itu. Lihat antum Baitul Ma'mur yang datang sehari saja, setiap harinya berapa yang datang malaikat kata Rasul? 70.000 malaikat. Terus mereka pulang, pergi, ya tidak datang lagi sampai hari kiamat. Tapi setiap hari datang lagi berapa? 70.000 malaikat. Berarti banyak nggak malaikat itu? Allah, banyak sekali. Itu nggak ngerempang langit ya. Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit ini benar-benar apa? Kokoh. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Retak sedikit pun nggak ada. Coba antum ngecor sekencang-kencangnya ada aja dikit-dikit retak. Nah, itu langit sedikit pun nggak ada futur, nggak ada retak sedikit pun, kencang kuat. Padahal malaikat yang sujud tidak ada tempat 4 jengkal di langit itu kecuali ada jidat malaikat di sujud jemaah. Tapi kok nggak sampai bunyi itu langit itu, ya. Ya, attatis sama wa huqqalaha an ta'id, kata Nabi. Langit itu mengeluarkan suara keret keret keret, saking beratnya bebannya, tapi enggak pecah-pecah. Kuat Allah ciptakan. Yang nanti di hari kiamat Allah lipat dengan tangan kanannya 3 kali lipat saja, udah selesai dilipat 7 lapis langit. Allahu Akbar. Bumi digenggam dengan 1 tangan lagi. Langit bumi di 2 tangan Allah. Kemudian diletakkan di atas kursi. Tatakan kaki Allah diletakkan, disimpan di situ, langit dan bumi. Ya, dan kursi lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Langit bumi disambung-sambung, jemaah, 7 lapis, langit bumi sambung jadi 1, lebih luas kursi Allah. Maka Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Ya, azan ya. Azan dulu. Baru kita lanjut insyaallah sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya muliakan. Kita selesaikan hadis ini insyaallah. Jadi Abdullah bin Umar tawaf, ya, kemudian mendatangi maqam, ya. Dan memperbanyak tawaf itu keutamaannya besar jemaah. Ya, terutama tawaf tatawwu'. Ya. Selain tawaf ketika kita mungkin melaksanakan haji, maksudnya ketika kita melaksanakan haji atau umrah, maka ada tawaf yang sifatnya tatawwu', yang sifatnya sunnah. Jadi anak perhatikan ini, terutama antum yang nanti mau umrah mungkin, perhatikan ini supaya betul-betul beramal dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan ikut-ikutan ibadah itu, harus punya ilmunya, pakai ilmu gitu kan. Jadi kalau kita berangkat umrah misalnya, sudah perbanyak Perbanyak setelah kita selesai umrah ya, udah tahallul nih misalnya, sudah setelah itu sibukkan dengan sholat 5 waktu kemana? Ke Masjidil Haram. Kemudian di sela-sela waktu luang kita perbanyak tawaf. Ya, perbanyak tawaf. Yang mencintai tawaf tatawwu'. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, riwayatkan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Albani bahwa man tafa bihadzal baiti usbu'an kana ka'itqi raqabah.
Barang siapa yang tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah, Baitul Atiq, rumah tua, Ka'bah maksudnya. Usbu'an maksudnya sab'an. Berapa? 7 putaran. Ya. 7 putaran. Dimulai dari mana? Hajar Aswad, ya. Kemudian apa? Berakhir nanti di Hajar Aswad juga, setiap hitungannya, ya, setiap putarannya. Dan ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika disunnahkan kalau kita tawaf, ya, ketika umroh misalnya, baru datang maka tawaf, maka disunnahkan kita untuk apa? Tawaf kudumnya gitu ya, untuk kita ittiba, membuka ini pundak kanan, ya. Tapi kalau tawaf sunnah, ya nggak ada sunnahnya untuk kita apa? Buka, biasa aja, berpakaian biasa. Cuman sekarang ada aturan ya, kalau pakai pakaian biasa mau tawaf nggak bisa, diarahkan ke pintu yang lain, khusus yang boleh masuk itu yang untuk yang ke dalam gitu kan, pelataran haram itu yang pakai pakaian ihram. Makanya banyak saudara-saudara kita yang pengen umroh, maksudnya pengen tawaf sunnah, itu apa? Padahal sudah umroh, gitu kan, sudah botak, sudah tahallul. Mereka kalau mau tawaf lagi, pakai apa? Triknya sekarang, pakai pakaian ihram lagi, ya, supaya bisa masuk umroh. Tapi petugasnya juga udah paham, gitu kan. Ini udah umroh sebenarnya, cuman pengen tawaf lagi pakai pakaian ini. Karena kalau enggak, ya enggak boleh masuk. Gitu. Sebagian asatidzah kita yang sepuh-sepuh kalau ketika ditanya, ya itu aturan manusia, mereka juga udah paham, nggak apa-apa lah katanya gitu. Ya, karena nanti kalau ya nggak pakai pakaian ihram, ya nggak boleh masuk jemaah. Terus kapan kita bisa tawaf sunnah kalau kayak gitu? Kayak gitu. Nah, jadi diusahakan memperbanyak tawaf sunnah, yang mencintai sunnah. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya merajihkan bahwa ya inna kathratat tawaf aula min ghairiha. Sesungguhnya memperbanyak tawaf, ya, sebagai bentuk tahiyatul masjid gitu ya, sebagai bentuk tahiyatul Masjidil Haram, sebagai penghormatan terhadap Masjidil Haram itu dengan cara apa? Tawaf gitu kan. Ya. Jadi diperinci kalau bapak-bapak mau tawaf, nggak perlu masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya, nggak perlu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, karena tawaf itu adalah tahiyatul masjid. Kecuali kita masuk Masjidil Haram tidak niat untuk apa? Untuk tawaf misalnya, maka di waktu itu boleh nggak tahiyatul masjid pas masuk? Boleh kita tahiyatul masjid. Belum azan misalnya kita masuk sholat tahiyatul masjid boleh. Kecuali mau tawaf, nggak perlu. Ya, jadi kata beliau Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullah mengatakan memperbanyak tawaf itu lebih aula, lebih utama dibandingkan yang lain. Karena mohon maaf jemaah, ini yang saya maksud tadi, yang ingin saya sampaikan. Hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bahwa sebanyak manusia, enggak semua ya, kalau yang paham sih enggak. Tapi banyak sekali kaum muslimin, masyarakat kita terutama orang Indonesia itu banyak sekali yang dia bolak-balik, ya, dari Masjidil Haram ke Tan'im itu jemaah untuk apa? Untuk melakukan umroh berulang-ulang. Ya enggak? Mana umroh lagi? Dia bolak-balik ambil miqat dari Tan'im gitu, keluar ke Tan'im. Ya. Ya, atau mungkin sebagian ke Ja'ranah gitu ya. Itu kan termasuk tanah halal gitu mencintai. Bolak-balik demi supaya bisa melakukan dalam satu perjalanan ke sana bisa melakukan umroh berkali-kali. Itu sunnah Nabi siapa itu? Ya. Saya minta dalilnya cuma. Dalam sekali berangkat ke sana melakukan umroh berkali-kali. Itu dari mana? Makanya para ulama kita sampai ada yang berkata seperti Imam Taus, mengomentari orang-orang yang sekali berangkat ke sana mengulang-ulang umroh berkali-kali. Ya mungkin hanya dengar ucapan kiainya, mungkin tanpa dalil dan dasar yang kuat, ikut-ikutan aja gitu kan. Padahal ustadznya juga mungkin nggak terlalu paham gitu kan, kadang-kadang ilmunya kurang dan seterusnya mungkin. Ya kita nggak katakan diri kita pinter gitu kan, cuman setelah kita telisik hadis-hadis, nggak ada
Rasulullah, para sahabat dalam sekali berangkat misalnya mengulang-ulang apa? Umrah itu enggak ada. Ya. Kalau mau kalau mau dapat yang betul-betul disyariatkan, ya banyakin apa tadi? Tawaf. Banyakin tawaf. Habis tawaf, sholat belakang makam. Habis tawaf, sholat belakang makam. Tiap hari antum bisa tawaf di Ka'bah, cakep itu. Sholat setelah itu di belakang makam. Gitu. Itu lebih baik, lebih sunnah daripada apa? Sekali berangkat, umroh berkali-kali, bolak-balik ke Tanim. Untuk apa? Untuk ngambil mik, untuk bisa umroh lagi. Nah, ini saya yakin kurang ngaji orang-orang kayak gitu. Sampai Imam Taus, ulama ahlus sunnah, Imam Taus mengatakan, la adri abil ajri yarji'un ambil bil wizri, kata beliau. Saya nggak ngerti itu orang yang bolak-balik melakukan umroh berulang-ulang padahal satu kali berangkat. Saya nggak ngerti mereka pulang bawa pahala atau bawa dosa, itu orang kata. Imam Taus sampai ngomong kayak gitu. Bayangkan jemaah. Ya. Kita mau katakan kita lebih alim dibandingkan Imam Taus, imam lu, kita siapa? Mau kita lebih dulukan fatwa Pak Ustadz kita dibandingkan Imam Taus. Antum coba kepoin tuh Imam Taus siapa itu? Coba antum cari itu. Subhanallah. Saya nggak ngerti mereka orang yang ulang-ulang umroh dalam satu kali berangkat itu pulang bawa pahala, bawa dosa gitu. Nggak ada sunnahnya soalnya cintai sunnah ta'ala. Ya. Maka Ana selalu menganjurkan diri saya dan kita semua jamaah cintai. Dan ini bentuk sayang saya kepada kaum muslimin. Agar kita betul-betul beramal itu pakai tuntunan gitu kan. Betul-betul kata Ibnu Qayyim, orang kalau rahimahullah, kalau orang mau beramal, diinterogasi dirinya dulu dengan dua pertanyaan. Yang pertama, liman, saya beramal untuk siapa? Cari wajah manusia, umroh saya untuk manusia, cari gaya-gayaan, nih lihat saya lagi tawaf nih, minta doa enggak kalian nih, live kadang-kadang. Ya kan? Ayo subscribe biar saya doain dari sini ya. Allah musta'an. Atau lillah, cari wajah Allah azza wa jalla. Bahkan banyak orang munafik di sana itu jemaah. Dia pura-pura kayak sholat hanya untuk dia apa? Udah gitu belakangin Ka'bah, kurang ajar. Belakangin Ka'bah. Allah musta'an, sopannya mana itu? Sopan santunnya mana? Ini ciri-ciri orang kurang ngaji kayak gitu, kurang tahu adab. Bahkan kadang di Raudhah ada telepon, halo, ada Rasul tuh deket tuh. Di Raudhah lo bayangkan. Mana adab? Saya pernah lihat dulu sebelum ada tertib kayak sekarang tuh. Sekarang kan tertib ya, Masya Allah. Dulu rebut-rebutan, itu ngangkat telepon kencang-kencang di Raudhah, bayangkan. Di taman surga itu. Dekatnya ada Rasul tuh, masih utuh jasad beliau di situ, ngormatin dikit lah. Masya Allah itu. Orang di masjid seperti ini aja, masjid yang bukan masjid haram, masjid Nabawi, nggak boleh kita ngangkat kencang-kencang suara yang nggak penting, teriak-teriak nggak jelas. Kecuali kita lagi ceramah, khutbah, lain judul, azan, itu lain judul. Ya kan? Ini di Masjid Nabi loh. Umar bin Khattab sampai mau pernah nabok 2 orang dari Taif tuh gara-gara ngangkat suara di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ngangkat telepon di Raudhah. Banyak orang enggak sopan mencintai sunnah ta'ala. Ya, hati-hati itu. Perhatikan itu adab-adab kita di rumah Allah di situ, di Masjidil Haram apalagi gitu. Ya. Itu mencintai sunnah ta'ala. Jadi perbanyak tawaf itu yang lebih sunnah. Siap nggak ngajak ngamal ini? Setelah ngaji ini siap nggak jemaah? Jangan ngulangin lagi setelah kali berangkat umroh, ulang-ulang umroh lagi, tanim lagi, bolak-balik itu. Ya, sudah banyakin tawaf aja. Siap nggak ngamalin ini? Ini udah ngaji nih dia mencintai. Kalau ada yang masih anamah mau umroh lagi, sini dalilnya sini kita diskusi. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Kita nggak lagi galak-galakan, cuman saya sayang kepada kaum muslimin supaya kita beramal tuh betul-betul pakai tuntunan. Kasihan kaum muslimin. Banyak ikut-ikutan, taklid buta. Jangan kita taklid buta jemaah. Jadi kita harus kritis sekarang. Ada orang ngajak ngamalin ini, ngerjain ini, ntar dulu. Yang pertama, untuk siapa? Yang kedua, kaif. Bagaimana? Pakai cara siapa saya ngerjain? Ada contoh apa tidak? Itu harus kritis kita jemaah. Kritis, jangan mau bawahnya udah kayak dikebok, dicocok hidungnya gitu, kemana? Udah. Tanya dulu, ini ada syariatnya enggak? Ada sunnahnya enggak? Ada tuntunannya enggak? Oh ada, dalilnya mana? Kritis. Siap kita jemaah, kritis kita ya. Diajak ngamalin apa saja, kritis, tanya dulu dalilnya. Kalaupun dibilang ada dalil sahih enggak? Hadisnya mana? Riwayat mana? Di kitab mana? Gitu, cintai sunnah ta'ala. Ya, jangan pula nanti hadisnya pungutan Bantar Gebang, palsu. Ya. Hati-hati, jangan mau dibodoh-bodohin. Ini zaman banyak orang mau bodoh-bodohin umat hari ini, jemaah cintai sunnah. Ya. Sampai ada orang muncul, semua kalau mau berdalil semuanya makali inna lagi makali inna.
Coba, itu kan stres. Ya, itu kan pembodohan terhadap umat. Ada aja pengikutnya gitu loh. Jangan ada anaknya di sini ada pengikutnya nggak? Agak tok sekalian kalau ada yang ngikut. Ya, apa-apa makaliinna. Mau bawa hadis Nabi makaliinna lagi. Rahmatan Indonesia apa? Nggak nyambung. Ya. Allah musta'an. Hati-hati makanya. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama jamaah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kalian menimba ilmu. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, kita akhiri hadis ini bahwa Abdullah bin Umar tawaf, setelah itu beliau mendatangi maqam, kemudian sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat di belakang maqam, dan sunnahnya di rakaat pertama kita kalau sholat di belakang maqam apa? Surat apa? Setelah Fatihah? Al-Kafirun. Setelah itu di rakaat kedua apa sih? Al-Ikhlas, gitu kan? Al-Ikhlas, ya. Kemudian thumma qala ya ibna Abi Musa, ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Abi Musa, yaitu Abu Burdah, ya. Abu Burdah. Dia mengatakan apa? Inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat dari salat yang kita kerjakan, ya, setiap 2 rakaat salat sunat yang kita kerjakan itu tukaffirani, menghapuskan dosa-dosa ma amamahuma. Amamahuma di sini jangan diartikan apa, letter lek amam artinya depan, berarti dosa-dosa yang akan datang. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah apa? Yang dimaksud adalah dosa yang telah berlalu. Maksudnya dosa apa kira-kira di sini? Dosa-dosa kecil, dan betapa sering kita hiasi hidup kita dan hari-hari kita dengan dosa-dosa kecil. Jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat 2 rakaat itu dirontokkan, dihapuskan. Kata siapa? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di pertemuan akan datang kita akan masuk ke hadis Abdullah bin Amr. Tadi Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Umar ibnil Khattab, kalau Abdullah bin Amr pakai waw di akhirnya Amru, gitu kan? Abdullah bin Amru ibnil As, ya, itu anaknya Al-As, ya. Abdullah bin Amr ibn al-As, dua-duanya Islam juga, Muslim, radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr, ya, ibn al-As radhiyallahu anhuma juga, karena bapak anak sama-sama apa? Muslim. Kalau sahabat yang dia doang yang Muslim, bapaknya kafir, kita biasa berkatakan apa? Radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan anhuma, ya, karena bapaknya kafir, gitu. Kemudian nanti kita akan ambil insyaallah hadis Abdullah bin Amr tentang orang yang datang kepada Nabi SAW ingin baiat Nabi untuk hijrah, dalam riwayat lain untuk jihad, ya. Kemudian dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasul bilang, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang sana, pulang. Bikin orang tuamu tersenyum, tertawa, ya. Apa? Sebagaimana kau telah membuat mereka berdua apa? Menangis. Jadi kafarat bikin orang tua menangis adalah apa? Buat dia tersenyum. Yang penting dia ridho, senang, nggak harus hahaha, nggak harus. Yang penting dia ridho, udah maafkan, senyum lagi, biasa lagi, nggak marah lagi, itu udah, itu membuat mereka itu masuk dalam kategori idhaq, yang mencintai subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas hadis ini, bagus juga hadis ini untuk kita renungkan. Jangan sampai kita buat orang tua kita nangis setiap hari jemaah karena tingkah laku kita yang buruk, kedurhakaan dan seterusnya. Barakallahu fiikum, sampai sini dulu kajian kita jemaah, udah malam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.